Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wal muslimin bi ulumihi wa bi asrarihi fit tawhid. Amma ba'du, ini saya coba bacakan kitab Fafiru ilallah, tulisan dari Kiai Munzir Nadir, nama samaran, yang di dalam bukunya ini ada juga tanda tangan beliau yang bernama Munhamir Nadir. Di syairnya itu ditulisi nama Munhamir Nadir. Dan itu adalah nama sebenarnya dari penulis kitab Fafiru ilallah. Langsung saja saya bacakan masuk ke dalam ini pembahasan. Perkara kang nuduhake parke tekane dina kiamat. Perkara yang menunjukkan dekatnya datangnya kiamat. Dene perkara kang nuduhake parke tekane dina kiamat iku ana rong werna. Perkara yang menunjukkan dekatnya kedatangan kiamat ada dua macam. Ana kang cilik, ada yang kecil, iya iku kang den arani alamat sughra. Yang kecil dinamakan alamat sughra. Lan ana kang gede dan ada yang besar, iya iku kang den arani alamat kubra. Yaitu yang dinamakan alamat kubra. Wiwitane awal-awalnya alamat sughra mau iya iku pecahe bulan ana ing zaman sugenge panjenengan dalem Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut penulis kitab ini, tanda kecil kiamat itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad ketika rembulan itu pecah. Dene pungkasane alamat sughra dan penutupnya alamat sughra iku besok menungso padha menangi zaman walian utawa zaman sengara. Jadi dene pungkasane terakhirnya tanda-tanda kecil itu besok manusia akan menemui zaman walian, zaman yang terbalik, yaitu utawa zaman sengara. Zaman sengara itu kalau di Jongko Joyoboyo itu zaman itu dibagi menjadi 3, awal, tengah, dan akhir. Nah, akhir ini yang disebut zaman sengara itu yang zaman akhir. Ini nanti dibahas sendiri aja. Periodisasi zaman menurut Sri Aji Joyoboyo.
Ing tembung kawi den arani zaman ewuhaya. Di kata bahasa kawi disebut zaman ewuhaya, ateges zaman riyuh utawa zaman pekewuh. Jadi zaman yang penuh dengan kerepotan, repot lah. Ewuh, pekewuh, riuh, ramai dengan kerepotan. Miturut istilah Uda Jawa, mongsone umat Muhammad iku kebagi dadi 5 undak. Menurut tembung kata-kata Jawa, waktunya zamannya umat Muhammad itu terbagi menjadi 5 tingkat. Undak itu tingkat, 5 tingkat. Yaiku Tirta, Karta, Dupara, Kaliuja, Sengara. Pirsanana lihatlah hadis kang katulis, yang ditulis ing ngisor garis, yang ditulis di bawah garis. Saya coba baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ala khamsa tabaqatin. Fa arba'una sanatin ahli birau wa taqwa, tsummal ladina yalunahum ila isrina wa mi'ati sanatin ahlu tarohumin wa tawasulin, tsummal ladzina yalunahum ila sitaina wa mi'ati ahlu tadaburin wa taqatu'in, thummal harju anna jannaja. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku akan terbagi menjadi 5 tingkatan. 40 tahun adalah orang yang berperilaku baik dan bertakwa. Kemudian setelah mereka sampai ke 120 tahun adalah orang-orang yang suka menyayangi dan menyambung silaturahim. Kemudian setelah mereka sampai 160 tahun adalah orang-orang yang suka bermusuhan dan saling memutus hubungan, kemudian pembunuhan, kemudian keselamatan, kemudian keselamatan. Ini saya cari hadisnya, ada di hadis Ibnu Majah nomor 4048. Di buku ini tidak ditulis periwayatnya dan gundul. Jadi ini penulisnya menyamakan keadaan zaman Sengoro yang dialami oleh orang-orang Jawa.
juga yang dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis ini. Miturut pemonco sing Syekh Subakir, menurut orang manca negara yang bernama Syekh Subakir, kang ing dongengane di dalam ceritanya tahu numbali Gunung Tidar Magelang. Pernah menumbali Gunung Tidar Magelang, Jawa Tengah. Waktu tanah Jawa isih awujud alas bleketekan. Ketika tanah Jawa masih berwujud hutan belantara. Berisi dedemit, ilu-ilu janggetan, bekasaan, jin perayangan, sak pinunggalane. Jadi banyak hutan di tanah Jawa belantara, isinya isinya itu dedemit, hantu-hantu, makhluk halus, jin-jin. Nah itu. Samangsa tanah Jawa wis binedah dening Cina Jepang. Ketika tanah Jawa sudah dibedah atau dijajah oleh Cina Jepang, menurut dia, menurut Kiai Munhamir Nadir ini, sekawit iku wong Jawa mulai ngancik zaman Sengoro. Jadi ketika tanah Jawa dijajah oleh Jepang, mulailah itu zaman Sengoro. Wallahu a'lam. Wonten kedadosan menapa ing salebetipun zaman Sengoro? Ada kejadian apa saja di dalam zaman Sengoro? Ini sementara itu tadi. Jadi pembukaannya adalah menjelaskan zaman Sengoro, kapan mulainya. Nah, itu tadi. Untuk video berikutnya bisa dilanjutkan kejadian-kejadian apa saja yang ada di dalam zaman Sengoro. Ini pakem tanah Jawa menurut Kiai Munhamir Nadir yang berhubungan dengan dihubungkan dengan Quran, hadis. Ini di sini beliau juga mengatakan kalau ada dongeng-dongeng yang tidak ada di Quran dan hadis, itu kebenarannya tidak tahu, boleh dipercaya, boleh tidak. Begitu. Beliau menjelaskan banyak di sini ciri-ciri zaman Sengoro itu, terus keadaan orang-orang itu bagaimana. Nah, ada ini, dilanjutkan video berikutnya. Begitu, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.